Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk berbincang santai insyaallah dengan tema kita yaitu bahasa Arab, ciri terorisme. Nah, untuk pembahasan seperti itu alhamdulillah pada sore hari ini kita ditemani oleh narasumber kita yaitu Ustadz kita yaitu Ustadz Fadlan Fahamsyah hafizallahu taala. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bi khair ya. Antum? Alhamdulillah Ustadz, masyaallah. Jarak dari rumah ke sini lumayan jauh atau gimana? Lumayan. Surabaya ya? Ke Lamongan itu kurang lebih 50-an lah. 50 kilo. 50 kilo. Lah Lamongan ke Sugiyo berapa itu? 15 kilo. Ya, kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. 60 sekian mungkin. Ya. Monggo sambil diunjuk Ustaz. Ya, bismillah. Diminum dulu ya. Diminum dulu, monggo. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz. Oke, monggo silakan. Ini saya mendapatkan berita. Ternyata terdapat opini baru Ustaz. Yaitu bahasa Arab adalah salah satu ciri-ciri terorisme ini Ustaz. Lah padahal sebelumnya berita-berita sebelumnya kan ada apa itu yang jenggot, yang cingkrang, ada yang bercadar lah itu. Sekarang yang terbaru ini bahasa Arab. Nah, apa berarti Saudi semuanya terorisme itu? Nah, itu opini yang seperti itu menurut jenengan pripun? Monggo, silakan Ustaz. Jadi upaya untuk mengkerdilkan bahasa Arab, mencemooh bahasa Arab, bahkan untuk menganggap bahasa Arab adalah ciri kaum radikal itu upaya ini sudah dari dulu sebenarnya. Jadi ini bukan suatu yang baru, bukan label yang baru. Ya. Bahkan kalau kita balik kilas sejarah, sejak zaman kolonialisme, imperialisme, di mana ketika negara-negara Islam itu dijajah oleh bangsa Barat, maka di antara program mereka untuk memecah barisan kaum muslimin adalah itu, merendahkan dan mengkerdilkan bahasa Arab. Salah satu. Coba kita lihat bahasa Arab itu kan negara Arab yang jumlahnya sangat banyak itu kan semuanya bahasa Arab. Semuanya bahasa Arab. Lah, orang Barat ketakutan. Kalau mereka bersatu, dipersatukan bahasa, ini kan menjadikan alat pemersatu mereka untuk menghantam kaum kolonialisme. Makanya mereka paham betul. Salah satu melemahkan umat Islam diantaranya adalah dengan cara melemahkan bahasa Arab. Makanya tak heran ada seruan untuk lebih menguatkan bahasa Amiyah. Jadi Maroko punya bahasa Amiyah sendiri. Tunisia punya Amiyah sendiri. Mesir punya Amiyah sendiri. Syam, Arab, Khalij, Irak. Dulu kan digencarkan. Jadi punya lahjah-lahjah sendiri, kemudian punya bahasa Amiyah sendiri-sendiri yang sengaja dibesarkan selain bahasa Fusha. Itu semuanya adalah upaya untuk mengkerdilkan perjuangan merendahkan bahasa Arabnya itu. Jadi sebenarnya upaya ini sudah klasik lah ya. Berarti sudah lama sejak dulu saat ini. Ya. Makanya kalau kita lihat peta kolonialisme zaman dulu, Perancis ya menjajah Afrika Utara, Tunisia, Aljazair. Italia menjajah Libya, kemudian Inggris menjajah Mesir, Inggris juga menjajah negeri Syam. Nah, mereka menjumpai umat Islam itu kompak bersatu. Maka diciptakanlah nasionalisme. Bangga dengan kebudayaan masing-masing, salah satunya dengan bahasa mereka masing-masing, diciptakan bahasa-bahasa yang dulu yang sudah lampau ingin dihidupkan kembali untuk menandingi bahasa Arab. Jadi sebenarnya ini adalah usaha lama untuk meredupkan cahaya Islam. Tapi alhamdulillah kita yakin agama Islam akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi memang ternyata bisa dibilang terdapatnya opini yang seperti ini itu upaya musuhnya Islam ya Ustaz. Betul. Musuhnya Islam. Tapi kita nggak usah takut. Karena Allah sudah memilih bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran. Dalam surat Yusuf ayat 2 kalau nggak salah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab. Sedangkan Allah sudah menjamin ya kelangsungan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami ini yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga Al-Qur'an. Nah, penjagaan Allah kepada Al-Qur'an otomatis penjagaan Allah terhadap bahasanya Al-Qur'an. Bahasa Arab. Iya, bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an. Jadi kita nggak usah khawatir dengan itu. Karena Allah sendiri yang sudah menjamin dan menyatakan bahwa Al-Qur'an ini berbahasa Arab. Dan kita tahu Allah menjamin keberadaan Al-Qur'an. Jaminan itu otomatis jaminan terhadap bahasa yang dipakai dalam Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an itu sumber utama ya, sumber utama Islam. Dan untuk bisa memahami Al-Quran kan harus belajar bahasa Arab dulu. Betul. Ya. Makanya musuh-musuh Islam ini bagaimana strategi mereka untuk menghancurkan Islam ini kan dengan cara salah satunya membuat fitnah. Bahasa Arab itu ciri-ciri terorisme itu. Mungkin ada Ustaz, apa pesan bagi umat Islam mungkin bagaimana sikap di dalam menghadapi fitnah-fitnah ini. Mungkin terutama saya ingat ada sebuah hadis Ustaz yang artinya ya lupa ingat saya. Artinya itu kurang lebih tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Dan kalau dilihat dari tinjau bahasa Arab ini ternyata sudah lama, bisa jadi kan semakin nanti ke depan itu kan fitnah semakin banyak. Nah itu bagaimana kita sebagai umat Islam untuk menyikapi fitnah-fitnah seperti ini? Monggo. Iya, terkait fitnah-fitnah itu para ulama sudah menjelaskan salah satu cara perisai dari fitnah adalah ilmu. Makanya kita nggak usah khawatir dengan makar-makar orang kafir, jangan terlalu dikhawatirkan. Yang penting kita punya antibody, punya benteng, imun. Ya imun. Kalau sekarang kan lagi musim vaksin nih ya. Nah, kita juga harus punya tuh vaksinnya umat Islam nih, penjagaan diri ilmu itu. Dan Umar bin Khattab subhanallah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seakan-akan beliau itu punya firasat dan beliau memang orang yang ahli firasatnya bagus. Beliau seakan-akan paham bahwa suatu saat nanti ada orang yang mempermasalahkan bahasa Arab. Maka beliau membuat statement yang beliau lontarkan belasan abad yang lalu dan ternyata sekarang ini adalah kita sangat butuh dengan statement itu. Beliau mengatakan ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama. Masya Allah, ini kalimat yang luar biasa. Karena kebanyakan kita yang baru ngaji, belajar bahasa Arab, kebanyakan futur, mengalami lemah di tengah jalan, mutung, putus, nggak dilanjut. Apalagi belajar nahwu Atau pengen cepat dapat, pengen belajar Fathul Bari, Sahih Bukhari. Sedangkan kalau kita belajar bahasa Arab awal-awal kan, hadza kitabun, hadis sayyaratun. Kadang-kadang pada penuntut ilmu ada timbul perasaan malas, kok kayak nggak ada hubungan sama agama kan gitu. Makanya jauh-jauh hari Umar bin Khattab sudah menekankan itu. Ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama. Bahkan lebih dahsyat dari itu ucapannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau juga mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah. Ar-Risalah adalah kitab yang pertama dalam usul fikih ya. Ya, dikodifikasi dengan baik oleh Al-Imam Asy-Syafi'i pada waktu itu. Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah mengatakan fa'ala kulli muslim an yata'allama min lisanil Arab. Wajib bagi setiap muslim belajar bahasa Arab. Kata beliau, ma balaghahu juhdu, sekuat tenaganya, semampunya, sekuat tenaga. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab ini adalah penting sekali. Coba kita bayangkan Al-Qur'an nazala bil lughah al-arabiyyah. Ya kan? Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Al-hadisun nabawiyyah bil arabiyyah. Wa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu yatakallamuna bil arabiyyah. Para sahabat bicara pakai bahasa Arab, kitabnya para ulama berbahasa Arab. Kalau bahasa Arab sudah dituduh teroris, artinya ya jangan belajar Islam. Sudah maksudnya berarti itu. Tersiratnya seperti itu ya kurang lebih. Makanya kita nggak usah khawatir, tetap belajar yang baik-baik.
karena cara menghadapi fitnah yang paling bagus adalah dengan menuntut ilmu dari ulama yang terpercaya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk bisa menyikapi dan memiliki benteng yang kuat untuk menghadapi berbagai macam fitnah seperti ini itu yaitu pondasi utamanya adalah ilmu ya Ustaz. Maka dari itu teman-teman sekalian baik yang di sini maupun yang di sana yang jauh itu itu semangat untuk menghadiri majelis taklim, belajar agama Islam dan bahasa Arab itu ternyata adalah senjata utama untuk memahami Quran dan Sunnah. Maka dari itu tetap semangat wajib bagi kita umat Islam untuk senantiasa belajar ilmu. Bahkan kalau tidak salah terdapat dalil bahwa thalabul ilmi fardhah. Fardhatun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap orang Islam itu untuk menuntut ilmu. Ternyata urgensi ilmu itu sendiri itu sangatlah penting apalagi untuk menghadapi fitnah-fitnah yang akan datang. Maka dari itu para teman-teman sekalian semangatlah untuk menuntut ilmu dan tidak usah khawatir terhadap fitnah-fitnah yang akan datang dan semoga kita semua senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah. Amin. Sampai ajal kita masing-masing. Amin. Masyaallah. Wes ojo dodo ya. Kita aja ya Ustaz ya. Insyaallah. Sambil ngopi-ngopi dulu Ustaz. Masyaallah. Bismillah. Nah, insyaallah seperti itu teman-teman sekalian perbincangan kita dengan Ustadz Fadlan Fahamsyah hafizahullah taala. Amin wa iyyakum. Jika ada kalimat atau kata yang tidak sesuai dengan hati jenengan sedoyo, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Jazakallahu khair.